Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hamidiah, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan memaparkan tugas pada modul 1.4.A.10.1, yaitu aksi nyata budaya positif di SD Negeri 1 Bagor Kulon. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini akan membahas dua aksi nyata saya di SD Negeri 1 Bagor Kulon. Yang pertama yaitu penerapan budaya positif di kelas 5 SD Negeri 1 Bagor Kulon. Dan kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi materi budaya positif di SD Negeri 1 Bagor Kulon. Pada modul budaya positif, aksi nyata kami yaitu harus menerapkan budaya positif atau materi yang kami pelajari di kelas kami masing-masing. Untuk kali ini saya akan menerapkan di kelas saya yaitu kelas 5 SD Negeri 1 Bagor Kulon. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penerapan budaya positif di kelas 5. Yang pertama adalah setelah dibuka kembali pemberlakuan pembelajaran tatap muka di sekolah, maka anak-anak kembali bersosialisasi dengan teman di sekolah. Dan berdasarkan pemantauan dan pengamatan selama PTMT di sekolah, murid kelas 5 sering berbicara kotor dan beberapa kali terlibat perkelahian dan pertengkaran dengan teman satu kelas dan kelas yang lain. Waktu pelaksanaan penerapan budaya positif di kelas kami diberi waktu selama 4 minggu. Maka target penerapan budaya positif hanya beberapa poin saja. Secara umum, tujuan dari aksi nyata saya dalam budaya positif adalah menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Dengan tujuan khususnya yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap sopan di kelas dan sekolah, baik melalui perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menyayangi antar sesama di kelas dan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati antar sesama di kelas dan di sekolah. Nah, tolak ukur yang saya gunakan dalam penerapan budaya positif di kelas saya yang pertama yaitu murid kelas 5 dapat bersikap sopan di kelas dan sekolah, baik melalui perkataan dan perbuatan. Yang kedua, murid kelas 5 memiliki sikap saling menyayangi antar sesama di kelas dan di sekolah. Yang ketiga, murid kelas 5 dapat menghormati antar sesama di kelas dan di sekolah. Kemudian pendukung yang saya butuhkan sehingga aksi nyata saya dapat tercapai. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana di lingkungan sekolah saya. Yang kedua adalah partisipasi siswa, kepala sekolah, teman sejawat, dan tentunya orang tua. Berikut ini adalah tahapan penerapan budaya positif di kelas 5 SD Negeri 1 Bagor Kulon. Tahapan yang pertama yang harus saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas dengan siswa. Kesepakatan dibuat secara umum, tidak hanya tugas aksi nyata calon guru penggerak, karena kesepakatan tersebut akan diterapkan selama semester 2 di kelas 5. Setelah kesepakatan dibuat, kemudian kami pajang kesepakatan tersebut atau keyakinan tersebut di dinding kelas supaya anak-anak dapat melihatnya dan dapat mengingatnya, sehingga kami bersama-sama saling mengingatkan dan dapat menerapkan kesepakatan atau keyakinan yang telah kami sepakati.
Yang ketiga, setiap pembelajaran menyisipkan pesan moral melalui nasihat, cerita tentang pentingnya manfaat berkata sopan, sayang, hormat, dan dengan sesama. Yang keempat, memantau perkembangan siswa kelas 5. Jika ada yang melanggar, maka yang dilakukan adalah ditegur, diingatkan, pemberlakuan konsekuensi, dan restitusi. Aksi yang telah saya lakukan juga saya dokumentasikan sebagai bukti penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas 5. Dokumentasi tersebut adalah sebagai berikut. Langkah aksi nyata saya dalam menerapkan budaya positif di kelas 5, yang pertama yaitu merumuskan kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan prosesnya yang pertama melakukan curah pendapat tentang peraturan yang ingin ditetapkan di kelas. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan dari siswa. Untuk lebih jelasnya adalah dari video yang akan saya tampilkan ini. Semester 2 ini mari kita bikin kesepakatan yang tujuannya supaya kita semua di warga kelas 5 termasuk saya, kalian semua nanti menjadi mempunyai perilaku yang baik, ya. Bisa ya? Bisa. Mau ya? Mau. Nah, mari kita buat pertama kayak peraturannya. Ya, apa ya kira-kira peraturan di kelas kita apa ya? Tidak boleh misal. Berarti kalau rame berbicara jelekku. Misi usaha aku. Sementara saya tulis dulu ya usaha kalian ya. Tidak boleh pisau. Apa ya? Pisau. Pisau itu bahasa yang habis apa ya? Berbicara jelek. Berbicara kotor ya, saat itu yuk tak tulis semuanya yuk, usulnya tak tulis yuk. Tidak boleh rame. Tidak rame. Setelah mendapat masukan dari siswa, maka langkah yang ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi usulan dari siswa tersebut saya rangkai dan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Langkah yang keempat yaitu meninjau kembali daftar curah pendapat dengan keyakinan kelas, apakah perlu diperbaiki. Nah, kami diskusikan lagi apa yang telah kami sepakati tadi. Kalau perlu diperbaiki ya diperbaiki, kalau tidak berarti cukup sesuai dengan usul dari anak-anak. Yang terakhir, meninjau ulang kesepakatan kelas secara bersama-sama. Untuk praktek aksi nyata kali ini hanya 3 poin saja yang akan saya wujudkan pada bulan Desember ini, karena kami para CTP hanya diberi waktu 4 minggu. Namun sebenarnya kesepakatan kelas yang kami sepakati itu ada beberapa hal dan saya berusaha mewujudkannya pada semester 2 ini. Pembuatan keyakinan kelas adalah hal yang termasuk baru di kelas saya, sehingga perlu kegiatan pendalaman keyakinan kelas supaya anak-anak lebih memahami. Nah, langkah yang pertama setelah kami mendapatkan formula keyakinan kelas, saya memberi kertas post-it kepada anak-anak. Ada 2. Yang pertama itu anak-anak saya ajak untuk menuliskan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan kelas atau yang terlihat. Dan yang kedua, anak-anak juga saya beri tugas untuk memberikan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau yang tidak tampak dengan kesepakatan yang kelas yang telah disepakati bersama. Dalam kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian anak-anak mendiskusikannya
memilih mana tindakan yang sesuai, mana tindakan yang tidak sesuai. Mereka menuliskannya di kertas post-it. Yang ketiga, setelah selesai kelompok melakukan diskusi, saya suruh menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Kemudian kami diskusikan, anak-anak saya suruh untuk melihat hasil pekerjaan mereka, kemudian kami bahas. Saya berusaha untuk memberi gambaran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan hal apa yang tidak boleh mereka lakukan, karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini bahasanya bersifat umum. Nah, dengan praktik pendalaman keyakinan kelas ini, harapan saya anak-anak lebih bisa memahami keyakinan yang telah kami sepakati. Nah, setelah kami merumuskan keyakinan kelas, maka saya tulis ulang kembali dan saya tempelkan di dinding kelas supaya anak-anak ingat dan tahu, dan kami semua satu kelas saling mengingatkan agar budaya positif dapat tercipta. Setelah keyakinan terbentuk, langkah selanjutnya yaitu memantau penerapan budaya positif di kelas 5. Pada penerapan ini ada 3 tujuan yang ingin saya capai, karena kami para CGP hanya diberi waktu selama 4 minggu atau tepatnya di bulan Januari saja untuk menerapkan budaya positif. Maka tujuan kami hanya ada 3, yaitu seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Caranya setiap hari agar anak-anak dapat memiliki budaya positif di kelas, saya menyisipkan pesan moral melalui nasihat atau dalam mengajar setiap hari. Kemudian setelah anak-anak punya keyakinan kelas dan saya memberikan nasihat-nasihat setiap hari, saya juga selama bulan Januari itu saya juga memantau bagaimana perkembangan mereka. Jika ada yang melanggar, maka siapa saja siap mengingatkan. Tidak hanya saya, ternyata anak-anak juga saling mengingatkan, karena mereka merasa kalau berbuat sesuatu hal yang buruk ternyata bertentangan dengan kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Berdasarkan hasil pemantauan saya, menurut saya anak-anak sangat antusias, dan pada bulan Januari ini semua semangat saling memperbaiki dan mengingatkan agar perbuatan yang dilakukan di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Pada penerapan kali ini saya tidak pernah melakukan restitusi, karena hanya dengan memberikan teguran saja ternyata anak-anak sudah mampu merubah perlakuannya. Sehingga menurut saya di akhir bulan Januari ini budaya positif di kelas saya dapat terwujud. Artinya ternyata anak-anak yang sebelumnya kemarin suka berkata kotor, pada selama penerapan di bulan Januari ini ternyata di akhir Januari perlakuannya sudah berubah, dan di kelas semuanya juga bersikap rukun, saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Aksi nyata selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi materi budaya positif kepada teman-teman sejawat di SD Negeri 1 Bogor Kulon. Selain mensosialisasikan materi, kami juga memberikan atau sharing praktek penerapan budaya positif yang telah saya lakukan kepada teman-teman. Sosialisasi budaya positif kepada teman-teman sejawat di SD Negeri 1 Bogor Kulon saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penerapan paparan materi dan penayangan praktek budaya positif di kelas 5 di Negeri 1 Bogor Kulon.
Yang ketiga adalah tanya jawab materi budaya positif dan penerapannya. Dan yang keempat adalah penutupan. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh guru dan penjaga di SD Negeri 1 Bogor Kulon. Memang sekolah kami hanya mempunyai 9 anggota. Yang pertama kepala sekolah atau PLT, dan saya sendiri sebagai narasumber, ada teman sebagai kameramen, dan 5 teman duduk sebagai peserta. Ada 1 teman lagi tidak mengikuti kegiatan karena memang ada kepentingan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk selengkapnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Bogor Kulon, dan yang kami hormati Ibu Husnul Hamidiah yang saat ini akan melaksanakan praktek untuk guru penggerak. Alhamdulillah SD kita hari ini bisa seperti ini, yang insya Allah nanti Bu Husnul dalam memberikan hal-hal yang baik kepada kita bisa menjadi kita itu lebih baik, karena hal-hal di situ semuanya nanti pastilah ada motivasi, ada juga teladan-teladan kita dalam memberikan arahan bagi kita ke depan untuk meningkatkan pembelajaran di SD kita. Terima kasih untuk Bu Husnul sebelumnya, di mana kami semua ini diberikan kesempatan untuk belajar juga, dan juga sekali lagi selamat untuk Bu Husnul dalam rangka mengikuti dan bisa ikut serta di dalam guru penggerak ini. Mari teman-teman, ini nanti kita laksanakan, kita akan bersama untuk hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya nanti. Bila nanti ada hal-hal yang memang kurang kami mengerti, kami nanti akan bertanya sebab keterbatasan kami juga dalam pembelajaran untuk masa-masa ke depan. Sekian untuk sambutan dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif di SD Negeri 1 Bogor Kulon. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah terutama serta teman-teman guru dan PTT dari SD Negeri 1 Bogor Kulon karena telah membantu saya berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Tugas tersebut berasal dari keikutsertaan saya dalam mengikuti guru penggerak. Untuk mengikat waktu, langsung saja ya.
Acara yang kedua yaitu paparan materi dan penayangan praktik budaya positif. Kali ini saya menerangkan melalui media PowerPoint. Bapak Ibu langsung saja ya. Hari ini saya akan menyajikan materi yaitu sosialisasi budaya positif di SD kita. Yaitu saya bisa berasal dari peserta CGP Angkatan 4 di Kabupaten Nganjuk. Di Kabupaten Nganjuk kami adalah CGP pada Angkatan 4. Kenapa perlu adanya budaya positif di sekolah? Karena budaya positif itu merupakan perilaku positif yang sudah membumi atau mendalam daging atau mengakar dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Mengapa perilaku positif ini dapat membudayai sekolah? Karena adanya kesadaran dari semua warga sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah materi saya. Pada modul 1.4. Pada modul ini kami para CGP mendapatkan tugas untuk mempraktekkan budaya positif di kelas. Kemudian di akhir modul kami mendapatkan tugas untuk mensosialisasikannya kepada seluruh teman-teman di sekolah dengan harapan tidak hanya saya saja yang mempraktekkan budaya positif tersebut di kelas, namun semua guru-guru dapat mempraktekannya sehingga di SDN 1 Bagor Kulon nanti pada akhirnya akan memunculkan budaya positif di sekolah. Anak-anak dapat mempunyai budaya positif di sekolah. Pada materi budaya positif ini ada 6 konsep yang harus kita kuasai sebelum nanti kita menerapkannya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya telah melaksanakan atau menerapkan beberapa poin dari ini budaya positif. Saya telah melaksanakan 2 hal yang nanti akan saya tampilkan di akhir atau setelah pembacaan materi. Setelah disiplin tadi, selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu berbuat sesuatu itu biasanya ada alasannya. Motivasinya apa? Ini motivasi yang terendah ya. Ini menurut penelitian dari Diane Gosen ada 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya orang mengerjakan PR nanti supaya tidak dihukum. Motivasinya hanya itu, supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi ibunya misalnya. Dan buku awal kedudukan ibu. Nah, motivasinya hanya seperti itu. Ini motivasi yang paling rendah, supaya tidak dihukum, supaya dia merasa nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga yang pertama motivasi eksternal, yang kedua juga masih motivasi internal. Yang kedua ini perbuatan itu dilakukan supaya mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, dan imbalan. Misalnya bersedekah ditujukan supaya mendapatkan pujian, dipuji-puji orang, itu dia semangat. Nah itu berarti motivasi yang dia miliki baru yang nomor 2 masih eksternal. Nah yang motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini keyakinan diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Nah ini namanya motivasi. Orang yang melakukan tindakan karena sesuai dengan nilai yang diyakini. Dari ketiga motivasi ini, kita sebagai guru nanti diharapkan akan membuat anak-anak mempunyai motivasi yang
ketiga ya. Selain anak-anak juga, selain murid juga bisa kita lakukan pada anak-anak kita ya, terutama ini Bapak Ibu ada yang putranya masih kecil-kecil. Kalau Ibu kepala sekolah putranya sudah besar, saya menyampaikan di sini tuh kayak nguyai segoro ya. Beliau terus sudah mau menikah, jadi kemampuan dalam mendidik putra putrinya itu sudah kuat jauh dari kami yang masih muda-muda ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan masih bersedia berpartisipasi dalam forum ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, materi yang satu dan kedua tadi itu modal atau model ilmu kita. Nah, ini masuk pada keyakinan kelas, masuk di kelas kita untuk bisa diterapkan di kelas kita, di pembelajaran bisa. Keyakinan kelas, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama. Ini nanti kesepakatan secara umum, maksudnya seperti itu. Nah, biasanya kita kalau di kelas itu ada yang namanya, selama ini ada yang namanya peraturan kelas. Nah, ini saya mendapatkan di guru penggerak ini, saya tidak diajarkan peraturan kelas, namun namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena menurut dosen pada tahun ini, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Nah, dengan keyakinan, karena yakin berarti itu berbuat apa? Diyakini berarti dari dalam diri sendiri. Nah, nanti efeknya itu bisa jangka panjang. Jadi kita mengingatkan anak-anak itu mudah. Nah, bagaimana dalam membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan, lebih umum. Kalau peraturan itu spesifik. Jangan membuang sampah di tempat di sembarangan misalnya. Jadi peraturan itu lebih spesifik. Kalau kesepakatan kelasnya agak umum. Merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalau peraturan kan dilarang apa, jangan apa. Nah, tapi kalau yang keyakinan ini kalimatnya positif. Kata-kata dilarang itu tidak ada, jangan itu tidak ada. Itu kan konotasi negatif. Kalau yang ini positif. Nanti pada slide selanjutnya nanti akan ada contohnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Kalimatnya tidak perlu panjang, singkat-singkat saja. Dapat diterapkan, semua anggota berkontribusi dalam pembuatannya. Nanti misalnya kesepakatan di kelas 5 nanti semua kontribusi dalam membuatnya. Setelah selesai memaparkan materi, kegiatan selanjutnya yaitu penayangan praktek budaya positif di kelas saya. Kali ini yang pertama praktek yang saya lakukan adalah restitusi di kelas 5. Dari video tadi saya dengan dia berdiskusi bagaimana solusinya. Nah, dia dari diri dia sendiri, jadi tidak saya yang menentukan solusinya, tapi dia sendiri. Saya akan tanya dulu, saya akan nyari di buku-buku. Nah, jadi dia sendiri yang mencari solusinya. Sebenarnya mereka tuh sudah menyadari, tapi gimana ya? Mungkin karena itu tadi mereka kurang petunjuk, kurang arahan sehingga melakukan perbuatan yang salah. Berarti kalau nyontoh itu salah, itu sebenarnya tahu. Dan dengan restitusi ini kita memberikan mereka, menunjukkan mereka, membantu mereka menemukan solusinya sehingga ke depan itu bisa lebih baik lagi. Ini praktek restitusi yang saya lakukan dengan barang. Kemudian saya juga melakukannya dengan alif. Tidak perlu saya sampaikan ya. Dengan waktu. Semangat, enak. Nah, ini setelah saya melakukan restitusi mereka saya tanya Nanti sudah baca. Setelah menjelaskan restitusi pada tujuannya, maka dia kita bertanya. tadi menemukan solusinya enggak? Menemukan solusinya. Gimana perasaannya setelah kamu punya masalah, terus kamu tahu solusinya? Gimana? Enak. Dari tanggapan mereka itu, kalau kita
tidak terbebani, tidak malu, karena kita tidak memojokkan mereka. Jadi masalah mereka akan selesaikan. Nah, terus di semester 2 saya tinggal memantau dan mengingatkan lagi tanpa kita memberikan hukuman pada anak-anak, tanpa kita mempermalukan anak-anak, tanpa membuat anak-anak merasa bersalah. Selanjutnya saya juga menunjukkan praktek pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Praktek restitusi dan keyakinan ini juga saya sampaikan supaya apa? Teman-teman guru tidak hanya tahu secara teori, namun mereka juga mempunyai gambaran bagaimana praktek penerapan budaya positif tersebut. Keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, di sini saya mengajukan surat pendapat bagaimana peraturan nanti yang akan kita buat di kelas kita. Ini mereka menyampaikan nggak boleh itu Bu, semua saya tulis peraturannya karena kita kesepakatan, jadi semuanya yang menentukan supaya apa, karena bersama-sama, jadi nanti kita dalam mengarahkan itu lebih enak dan anak akan menyadari bahwa itu dari mereka sendiri dan untuk mereka sendiri. Setelah jadi peraturan kelasnya sudah jadi, sudah banyak saya tulis, nanti kan selalu kita tinjau lagi, jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang penting apa di sini di tugas saya ini saya mengutamakan kasih sayang pada teman-teman, menghormati sama tidak miso, karena di semester 1 kemarin murid saya di kelas itu sempurna miso. Nah di sini poin saya ini di kelas saya. Nah setelah tadi menemukan peraturan kelas, nah kemudian ini saya buat saya simpelkan menjadi kesepakatan kelas. Kata-katanya nanti yang beberapa peraturan yang sesuai dalam satu keyakinan kelas, nah saya tulis, saya rangkum. Nah ada beberapa itu. Nah kemudian selanjutnya untuk lebih meyakinkan anak-anak saya beri tugas yaitu menuliskan perbuatan yang sesuai dengan keyakinan kelas tersebut dan yang tidak sesuai. Berarti maksudnya apa? Harapannya nanti mereka tahu, kalau saya berbuat sesuatu ini berarti saya melanggar peraturan kelas. Kalau saya berbuat ini, berarti sudah sesuai dengan kesepakatan kelas. Maksudnya seperti itu. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah kami buat, kemudian kami tempel di papan. Nah, efek dari di papan di kelas saya supaya bisa terlihat. Nah, efek dari kesepakatan kelas ini menurut saya, kemarin saya sudah praktek di awal Januari dan ini ada beberapa waktu ini, anak-anak saya tuh mengontrol anak-anak itu ternyata gampang. Kemarin ada yang miso, semuanya teman yang lain tuh saling mengingatkan, Bu ini miso. Nah, tinggal tunjuk-tunjuk saja, tinggal mengingatkan. Misalnya berbuat apa, kita tinggal mengingatkan saja tuh, karena mereka tuh sudah kayak merasa wah ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita sudah gitu. Ternyata enak sekali kita tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, tanpa ada apa tadi yang kita tidak menciptakan pribadi yang gagal tadi. Nah, itu Bapak Ibu apa yang telah saya lakukan dalam materi pada acara selanjutnya yaitu tanya jawab materi budaya positif dan penerapannya. Setelah saya sampaikan materi dan contoh prakteknya, ternyata tanggapan dari teman-teman sangat antusias sekali. Mereka ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Untuk selengkapnya adalah sebagai berikut. Itu Bapak Ibu apa yang telah saya lakukan dalam materi pada budaya positif yang saya pelajari kemarin. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan.
mungkin kalau lebih jelas lagi akan menjadi kita lebih baik lagi, yaitu bagaimanakah cara kita itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sampaikan Bunda Sundari. Mungkin monggo ada pertanyaan dari teman yang lain. Nanti sekalian jawabnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini materinya Guru sangat menarik sekali karena di sini saya sebagai wali kelas bawah kelas 2. Saya menanyakan apakah restitusi itu bisa dilaksanakan di kelas bawah? Bagaimana? Mengingat di kelas bawah itu jika anak diajak restitusi itu kan sulit ceritanya. Bagaimana kan? Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Ya, terima kasih. Tadi Sundari bagaimana menemukan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, berarti bagaimana caranya itu membuat orang itu menyadari. Berarti kita pertama mengajak ngobrol. Ini yang saya rasakan pada anak saya, gini praktek saya pada anak saya mengajak ngobrol diam. Terus dari situ nanti akan kita gali informasi. Oh ternyata dia itu kekurangannya ini, dia tuh mintanya ini. Nah dari situ nanti saya memberikan pemahaman kepada anak saya. Kalau dia paham, dia ngerti, dan dia itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Contohnya begini, kemarin anak saya tidak mau sholat subuh. Terus saya cerita sholat subuh gitu loh, gini nanti oleh di surga dapat ini. Terus dia tuh termotivasi orang yang mau sholat itu gini loh. Dia tuh saya berikan pemahaman. Nanti karena dia sudah paham, jadi saya mulai waktunya sholat, mulai waktunya ke masjid. Nah itu tuh sudah tahu. Kalau sebelumnya itu uangnya HP terus. Tapi ternyata kalau kita beri pemahaman, dia itu akan paham, walaupun maksudnya kata-katanya itu sesuai dengan umurnya dia. Misalnya minta sesuatu, minta tas baru walaupun tasnya masih bisa. Nah itu saya beri pemahaman. Nanti menurut saya itu kalau dia paham tanpa kita harus memarahi, dia ngomongin anak, tidak perlu kalau praktek ke anak saya gitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya tadi yang nomor 2, apakah restitusi bisa dilakukan di kelas rendah? Ya kemarin juga ditanyakan teman saya. Peserta CGP itu macam-macam ya, dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SNPLB, SDLB, SMA, macam-macam. Kalau di kelas saya itu ada 2 jenjang TK dan SD. Teman yang lain itu ada SD, SMP, SMA jadi 1. Nah, kemudian untuk restitusi ini kemarin juga sama ditanyakan ke teman saya yang masih umurnya TK. Apakah bisa diajak? Nah waktu itu saya juga begitu. Bisa diajak jauh. Iya, betul. Menyampaikan isi hatinya itu sudah bisa. Terus guru saya itu instruktur saya itu menjawabnya, ya bisa Bu, tetap bisa. Cuma kapasitasnya tuh tidak seperti kalau tadi kan angkanya ada 3 hal ini rinci. Dan tapi kalau untuk anak-anak itu ya sesuai dengan mereka, kadang mereka jauh melayu sejauh ya enggak, konsentrasinya berbeda. Menurut instruktur saya itu jawabannya bisa, tapi yang mungkin yang sederhana. Iya, digali apa yang dia mau. Nanti restitusi itu kan kayak menggali nanti bagaimana. Kemarin saya juga mencoba melaksanakannya ke anak saya, ke Farukam sama Haikal. Tapi bagaimana ya, ternyata tidak sedetail dengan yang di kelas 5. Hanya sederhana. Mungkin itu membutuhkan anak yang pintar juga, karena ngomong
keponakan saya Nurna itu dia merasakan apa itu ngerti, tapi kalau Haikal itu nggak ngerti, beda. Jadi mungkin membutuhkan waktu ya bisa, tapi mungkin lebih sederhana. Saya juga belum pernah mempraktekkan di kelas rendah. Berarti mama solusi ditemukan, tapi belum tentu itu akan dilaksanakan kembali karena anak. Iya, ya bisa jadi begitu. Coba intinya nanti praktek. Saya kalau jadi guru kelas rendah ya mungkin gimana ya, ini akan berkali-kali nanti baru belajar, tidak langsung saya kali tak ya, mungkin begitu. Untuk bapak ibu guru yang lain coba. Oh, ada dosa ada langsung. Terima kasih. Untuk menyambung dari pertanyaan tentang restitusi, kesulitan apa? Kesulitan apa itu kita dalam melakukan restitusi itu apa? Ya, terima kasih. Nah, karena restitusi itu untuk saya baru pertama kali melaksanakan itu kemarin sama namanya sama siapa? Sama Bara dan sama Alif. Nah, itu apa ya? Kemarin itu karena baru pertama kali saya tuh masih bingung dalam langkah-langkah restitusi. Setelah ini saya tanyanya apa? Setelah ini saya tanya apa? Gimana cara menggali informasi dari anak? Kemudian ternyata anak itu sangat mempengaruhi dari restitusi itu. Maksudnya gini, misalnya anak yang pintar ngomong, nah dia itu akan jawab kan langsung ya cepat ngomong cepat. Tapi anak yang kayak pemalu itu menyampaikan pendapat kadang kurang bisa gitu. Nah itu menurut saya. Kemarin saya baru ada yang tidak di video itu ada 2 anak. Saya berestitusi 4 anak, ada Yasar, Nana, Bara dan Alif. Untuk yang Nana itu lumayan, untuk yang Mas Yasar itu kemarin kurang. Itu karena saya juga praktek pertama, mungkin untuk berikutnya saya bisa lebih lihai dan lebih tahu harus berbuat apa selanjutnya. Itu berusaha mungkin praktek berkali-kali dan nanti akan menjadi lebih mudah. Kalau saya kemarin masih agak kebingungan cerita saya itu. Saya rasa cukup mungkin Pak Ibu mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa by phone atau nanti bisa diskusi di kantor atau nanti ketika waktu istirahat. Setelah semua rangkaian acara selesai, acara yang terakhir yaitu penutupan sosialisasi. Sosialisasi ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada paparan tugas aksi nyata ini hanya beberapa cuplikan video saja yang saya tampilkan. Nah, untuk lebih lengkapnya pada penerapan restitusi atau video sosialisasi budaya positif di SD Negeri 1 Mekur Kulon dapat dilihat di channel YouTube saya yaitu Husnah Media. Atau alamatnya sudah saya catat pada layar ini. Demikian tadi paparan aksi nyata saya tentang budaya positif di modul 1.4. Sampai jumpa pada aksi nyata modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.